Bagian dari agama nanti juga orang tuanya setahun sekali sebelum lebaran pas mudik. Itu pun cukup selfie saja. Terikat orang tua dari bacaan apa-apa, kalau disebutkan dari hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Isa alaihissalam suatu ketika beliau jalan kaki melihat ada kuburan itu disiksa habis-habisan. Kemudian beliau tinggal kuburan. Beberapa tahun kemudian beliau datang kuburan yang disiksa tadi berubah menjadi taman-taman surga. Maka Nabi Isa tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, orang itu kalau mati sudah final, mati jelek dia jelek, matinya baik dia baik. Ini kalau ada orang matinya jelek disiksa, sekarang lebih siksa. Maka Allah berfirman, wahai Isa, itu yang disiksa banyak orang beriman. Dosa mereka sampai Z sudah dia lakukan semua. Dosa A, gabung-gabungan, B, istiqomah, bacok-bacokan, cakar-cakaran, lengkap dosa dia berlaku. Maka dia masuk itu tidak ditanya malaikat lagi, langsung di smackdown oleh malaikat itu. Dia dimakan oleh ular. Dan ketika dia meninggal, istri sedang hamil tua, punya anak, anaknya mulai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mulai masuk TPA. Diajari oleh gurunya itu baru 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah berfirman, maka anaknya ikuti, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, hei malaikat yang ada kubur, hentikan siksa orang tuanya. Saya malu orang tuanya disiksa di kubur, sedangkan anaknya baca Quran di dunia. Itu baru baca istilah saja, itu siksa sudah di kubur. Gimana kalau anaknya Al-Fatihah? Gimana kalau anaknya Al-Quran? Itu orangnya tinggal garing di kuburan sambil rokok dan kopi. Warna orang-orang ada yang dihisap, ada yang digembus, warna dan jumlah tidak berlaku. Saya tak boleh rokok satu subuh. Karena di surga ada api. Di surga orang yang rokok boleh, tapi sudah mengambil api yang neraka. Ya Allah, yang rokok yang tidak apa-apa. Itu ada rokoknya. Di surga nggak ada api, kamu turun ke neraka ambil api dikit, bawa ke surga lagi. Guyonan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, yang paling penting, atau ilmu yumtafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Maka kalau kita itu punya ilmu sedikit apapun kita sampaikan. Kita tahu ilmu pentingnya sholat, maka ada orang yang belum sholat kita ajak sholat. Kita tahu ilmu pentingnya puasa, ini Ramadan mau puasa, orang-orang nanti suruh puasa. Balighu anni walau ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat, tahu apa sampaikan. Maka dulu ada seorang namanya Syekh Ilyas. Syekh Ilyas itu mau meninggal dunia, sudah 1 tahun lalu. Maka anak-anaknya itu pada nangis, semua orang pada bingung. Waduh, ini Syekh Ilyas ini hasil hidayah di mana-mana, kalau meninggal itu gimana ini? Maka Syekh Ilyas mengatakan sambil senyum. Orang-orang datang, Syekh, orang itu kalau meninggal susah. Tinggal anak, tinggal istri, apalagi istrinya masih muda, makin susah. Dia mati baru 2 jam sudah ditunggu oleh jandanya oleh temannya. Bilang, oh itu sudah mau meninggal, malah senyum, terus kenapa Syekh? Maka saya mengatakan, orang-orang itu kalau meninggal biasanya hanya tinggalkan 1 istri dan beberapa anak, 5, 6, dan beberapa saudara. Tapi kalau saya senyum karena saya ini mau meninggal